kasih teman-teman, minta waktunya sebentar ya. Ini ada sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan tugas akhir TA. Ini tidak terasa ya teman-teman, sudah hampir 2 tahun, terus ada tugas akhir, terus ada PKL gitu ya. Rangkaiannya seperti itu. Nah, terus mungkin ini direcord, ada laporannya nanti. Mungkin yang tidak masuk tolong bisa diinformasikan gitu ya. Tadi sudah diakses, sudah ya, RPL 2 dan RPL 1. Oke, jadi yang pertama agendanya, tes. Agendanya untuk bukan agenda ya, agenda atau rangkaian ya. Rangkaiannya itu ini untuk tugas akhir. Jadi ada induksi. Induksi ini apa? Induksi ini adalah kita pemanasan. Jadi kayak kalian yang sudah sering kita lakukan sih kerja dalam tim gitu ya. Bedanya ini nanti ada due date-nya gitu ya, ada due date-nya, terus teman-teman fokus. Terus teman-teman benar-benar fokus mengerjakan. Terus pelaksanaannya ini adalah setelah PTS. Nah, ini kan udah minggu keempat ya. Tanggalnya ada tadi. Oke. Nah, terus ini tetap jam pelajaran, jam masuk pelajaran seperti biasa ya. Terus bukan berarti nggak ada pelajaran, itu enggak. Kalian tetap masuk seperti biasa, tapi nanti langsung mengerjakan tugas induksi ini gitu, yang produktif maupun yang normatif. Jadi misalkan kalau pelajaran taruhlah matematika gitu ya, taruhlah hari ini jam segini matematika, itu tetap hadir. Nah, nanti kalian bisa diskusi gitu ya, diskusi dengan guru terkait gitu ya. Jadi tidak menghilangkan jam pelajaran, tetap ada gitu. Oke, itu singkat dulu. Terus proposal tugas akhir ini nanti untuk pas TA-nya ya, untuk pas TA-nya itu ada pembuatan proposal. Terus ini ada simulasi dulu gitu ya. Jadi agar yang kalian sajikan itu bisa maksimal. Nah, itu ada sampai 2 kali ya ini ya teman-teman ya. Simulasi itu dengan progres sekian persen, nanti ada teknisnya. Terus gladi bersih juga sekian persen, ada persentase progresnya. Terus finalnya harinya itu tugas akhirnya seperti sidang gitu ya, sidang ujian skripsi gitu ya kalau anak kuliah gitu ya. Nah, ini kok sampai dibuat seperti ini Pak? Iya, karena kalian tidak ada lagi rangkaian ujian seperti 4 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Ada UN, terus US dan lain-lain gitu lah. Terus ini jadi syarat utama kalian lulus dari SMK Nus. Gitu. Bisa dipahami dulu teman-teman. Nah, ini template-nya ya. Mungkin ini ada yang perlu ditambahkan lagi, tapi oke. Jadi yang pertama tadi induksi, terus proposal, simulasi TA, gladi final. Berarti kita akan menghadapi yang di poin 1, yaitu induksi. Induksinya tanggal 6 Maret sampai tanggal 20 Maret. Berapa? 2 minggu ya. 2 minggu. Mungkin 20 Maret ini
sebenarnya nanti ada kepotong libur awal puasa ya Bu ya. Libur awal puasa nanti coba kita sesuaikan lagi tanggalnya ya. Yang penting start kick off itu tanggal 6 Maret 2023. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Berarti sekitar semingguan ya. Sekitar semingguan gitu. Nah, prasyarat, oke. Ini hanya yang timeline aja ya. Terus proposal itu tanggal sekian. Cuma berarti kita sebenarnya mulai TA itu bukan di semester 5 lagi ya. Jadi sama seperti tahun kemarin kakak kelas kalian gitu itu gak pas di awal semester gitu. Agak koreksi sedikit ya. Berarti setelah PTS nanti, setelah induksi ini langsung kita kerjakan tugas akhirnya itu. Oke. Berarti nanti ada irisan ya, nanti di semester 5 nanti ada ya ujiannya sekitar di semester 5 itu ya, mungkin di pertengahan PTS-nya atau kurang lebih, karena nanti setelah itu mungkin ada revisi dan kalian prepare untuk setelah PKL ya. Oke, itu juga take time juga itu. Nah ini yang sebelah ini dulu aja ya, mengenai induksinya ini. Prasyarat, berarti syarat yang harus dituntaskan, syarat yang harus di-clearkan dulu sebelum memasuki induksi. Yang pertama, tuntas PTS banjir ya, jadi PTS ini dan tugas harian. Ini diterima dulu saja. Lalu yang kedua, kita kelompok ya. Jadi kita per kelas saja. Jadi karena bondingnya kalau dicampur nanti beda ya. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang cross platform, cross kelas gitu ya. Ini kita per kelas saja. Jadi maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Ayo siapa yang berani solo? Yang berani solo aco. Emang aku ya tuh. Solo. Oke, ada koreksi sedikit. Kelompoknya 3 orang, itu yang ada back and forth-nya nanti dulu. Kelompoknya 3 orang, dipilihkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Silakan kalian ngelis timnya ya. Nanti mungkin bisa dikumpulkan ke guru produktif ya. Oh ya, sekalian. Nah, oke, 3 orang ya. Lalu yang dibuat apa sih? Lalu yang dibuat ini apa? Yang pertama itu flowchart-nya. Nah, berarti kalian itu tentukan tema atau produknya, tema atau topik kalian ya. Mau bikin apa? Permasalahan yang kalian angkat atau ingin kalian selesaikan menggunakan produk kalian ini. Itu mungkin kurang Pak, tapi ada yang dikerjain itu UI UX-nya ya. Nah, untuk induksi ini cukup UI UX-nya saja dulu, tidak ke produknya, hanya ke UI UX-nya saja dulu.
3 orang. Misalkan apa namanya bikinnya platformnya website link gitu ya. Berarti kalian bikin UI UX-nya website gitu ya. Sebagus mungkin. Kalau memang perlu ya bisa responsif. Oh platformnya misalkan apa namanya mobile gitu ya. Mobile berarti dibuat sebagus mungkin. Ini yang mode tablet, ini yang mode apa namanya tablet, smartphone dan lain-lain gitu ya. Nah terus web mobile, game gitu ya. Ada yang game? Masya Allah. Apa? Semangat. Satu. Beneran ini? Kok nggak katakan? Game beneran? Untuk 2. Berarti ya development game loh ya? Iya, Pak. Bukan main game loh ya? Main game. Apa ya cukup ya? Apa yang satu? Enggak ada? Enggak ya? Apa satu? Ada? Game. Desktop juga boleh. Desktop? Desktop. Jadi web, mobile, game, desktop, lalu satu lagi IoT, silakan. Jadi beda case ya. Kalau yang IoT nanti langsung pembimbingnya adalah Pak Agus. Jadi nanti kalian urutannya ya teman-teman silakan bikin list, di list aja dulu. Kita kasih Excelnya. Nanti kita bagi bimbingan. Siapa bimbingan ke Pak Dijin, siapa ke bimbingan ke Pak Fahmi, Pak Agus atau ke saya, gitu. Atau ke Pak Ajas untuk yang game tadi ya. Dan apa tadi produknya? Apa yang dikerjakan apa? Oke ya. Yang dikerjakan adalah Figma-nya ya, UI UX-nya saja. Nah terus di sini kalian buat flowchart-nya. Misalkan aplikasi apa namanya? Aplikasi jual beli gitu ya, enterprise, e-commerce gitu ya. Itu flowchart-nya bagaimana, alurnya bagaimana, terus adminnya bagaimana, flowchart-nya. Kalian udah kelas 11, flowchart udah tahu kan ya flowchart. Terus ada UML, saya lupa singkatannya. Unit Modeling Language. Nah itu kalian bisa cek nanti ya. Itu jenisnya banyak sekali, teman-teman. Itu jenisnya banyak sekali. Dan kalian cukup belajar saja. Apa di situ? Use case dan activity diagram. Lalu ada IRD, rancangan dari database ya. Singkatan apa berarti? Entity, relational, relationship, diagram, IRD. Pelajarannya Pak Dijin. UI UX, IRD, UML 2 ya, terus flowchart 5. Kalian boleh membuat kemasan berupa laporan silakan atau berupa slide PowerPoint atau Figma, Canva atau apa boleh saja. Nah terus ini yang terakhir ya paling penting yaitu click up untuk manajemen project. Ini click up sudah disampaikan caranya membuat project, bagaimana cara membuat sprint, bagaimana cara membuat tas ya, membuat tas nanti assigning-nya siapa, terus apa lagi? Apa? Itu kita bisa ngapain aja?
sprintnya, sprint task, terus deadline-nya, priority-nya, dan apa? Date-nya ya. Sudah pernah tuh? Sudah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalkan jeda itu Pak, penilaian itu apa namanya, dari ide dan latar belakangnya atau ke lebih ke teknisnya, dia itu udah menggunakan teknologi ini atau gimana Pak? Kalau di TAB nya. Oke. Kalau induksinya dulu aja ya, kurang lebih itu gini. Induksinya dulu saja ya, berarti gini. Yang dinilai itu satu, karena kalian kelompok berarti harus ada kekompakan. Kekompakan ya. Terus yang kedua memang idenya itu good questions ya. Idenya itu kita verify dulu, bukan kita menolak atau langsung menerima, itu bukan ya. Kita telaah bersama. Jadi gini ya, kalau dalam programming itu kan apa ya? Ngoding itu sebenarnya tahap akhir. Jadi kalau misalkan bikin produk itu ya harus tahu dulu latar belakangnya mau buat apa gitu ya. Jangan sampai kalian sudah masuk ke technical, udah ngoding, udah bikin apa segala macam. Ini ngapain ya tadi ya, kan payah, nggak bisa kayak gitu. Harus diperkuat dulu latar belakangnya. Nah itu kan kalian nggak bisa ya, menurut saya nggak bisa hanya discuss dengan guru produktif. Kalian harus perlu discuss juga gitu ya, dengan semua pihak ya, dengan guru normatif. Gimana? Misalkan dari topiknya kebahasaan mungkin ya, topiknya kebahasaan ini bisa ke siapa? Guru bahasa Indonesia, Pak Haji Ali ya? Pak Ali. Pak Haji Ali ya? Pak juga? Pak Ali itu ya. Terus mungkin dari sisi apa namanya matematika atau pendidikan, misalkan bisnis, e-commerce itu kalian juga bisa apa namanya diskusi gitu. Bisa cukup menjawab. Jadi kekompakan dan topiknya. Topiknya ya tadi itu kalian mengemas dalam flowchart-nya gimana? Bener nggak gitu? Udah ini nggak, udah pas belum? IRD-nya gimana? Rancangan database-nya gimana? Ada cukup menjawab? Yang lain silakan. Untuk induksi ini kita bahas induksi dulu karena kita bahas. Berarti kalau induksi kan kayak apa UI-nya, tampilannya dulu kan Pak yang ditahukan. Nah itu kalau untuk yang game itu gimana sih? Apa harus konsep art-nya dulu atau gimana? Kalau yang game mungkin gini aja. Kita akan discuss sendiri ya dengan Pak Anjes ya, dengan senior yang terkait di situ. Itu aja bagian untuk yang spesial game ya. Nanti kelompoknya pecah lagi ya, kan habis induksinya itu kan pecah lagi. Nah itu kelompoknya masih sama atau pecah lagi? Gimana? Tadi ya Pak? Jangan kelompoknya katakan lagi sampai akhir. Untuk kelompok induksi itu belum kita putuskan apakah lanjut ke TA atau tidak. Kita nanti evaluasi dulu ya, evaluasi dulu. Barangkali nanti ada satu kelompok yang sangat istimewa bagi saya. Siap. Kalau perlakuan khusus, kelompok yang istimewa bagi saya. Contohlah siapa? Saya nggak nyebut nama loh ya. Oke gitu. Nanti kita evaluasi dulu. Seperti itu ya. Evaluasi dulu. Apakah kolaborasinya itu bagus atau enggak? Karena kan dalam sebuah kelompok itu kan yang terpenting adalah kolaborasi. Itu ditentukan dari cara komunikasi kalian. Nanti kita bisa evaluasi ketika sudah kalian presentasi induksi ke Aji. Itu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Aji. Oke, terima kasih Pak Wiyanto.
Oke, yang ini dulu ya. Ada lagi mungkin atau sudah cukup menjawab Pak Was? Sudah. Mengenai teknis penilaiannya ya. Jadi ini penilaian gimana Pak? Nanti kita sampaikan lebih rinci. Yang pasti sih seperti presentasi yang kalian lakukan ketika ada tugas, ketika ada presentasi gitu ya. Jadi kalian udah mempersiapkan dulu ya manners secara presentasi itu gimana gitu. Mungkin dibagi tugasnya, kamu menyampaikan ini gitu. Presentasi yang baik itu gimana, terus ada tips and triknya ya. Jadi jangan dibaca semua ya, satu slide gitu ya. Terus ini gitu, ada demonya. Mungkin temannya ketika berbicara yang lain ya diem aja, tapi berusaha menambahkan atau mencatat gitu ya masukan-masukannya gitu. Jadi itu bagian dari kekompakan sih. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Adnan, apa yang saya sampaikan tadi? Terus Julai, apa lagi? Skema ya, apa lagi? Oke, nanti ke Pak Ajar. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya yakin masih mungkin ada yang terbesit. Tanyakan aja ya. Ini biar clear dari ini gitu. Kenalan? Pemilihan? Visi belum. Nah, ya memang itu kan visi apa? Enggak, terserah kamu. Divisi topik ya. Kalian tentukan topiknya dulu. Topiknya dulu gitu ya. Kalau yang game sih berarti sudah langsung milih topiknya ya. Berarti game edukasi atau apa gitu kan. Atau game adventure dan segala macam. Misalkan yang non game dulu kan ya. Misalkan ya, saya mau buat e-commerce gitu ya. E-commerce itu biasanya platformnya apa sih? Mobile. Mobile itu apakah hanya mobile saja? Enggak ya. Untuk usernya itu mobile. Terus e-commerce itu butuh admin nggak sih? Butuh. Adminnya pakai website. Jadi kan gitu caranya desainnya divisi. Gitu ya, maksudnya ya. Untuk saat ini, untuk induksi ini belum ke produknya, tapi hanya ke UI UX-nya. Ada lagi? Kita mau menanggapan atau Pak Fahmi? Sudah tidak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalian udah berapa semester dari kelas 10 ya? 4. Selama 3 semester ini kan Grafika udah beberapa kali ngasih materi terkait soft skill ya. Nah, ini penerapannya. Oke, jadi soft skill yang Grafika sampaikan kayak komunikasi, terus problem solving, terus kemampuan keterampilan interpersonal atau apapun yang sempat Grafika sampaikan di kelas, ini penerapannya. Jadi gimana kalian bisa memanage kelompok kalian, gimana kalian bisa berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, gimana kalian bisa menyelesaikan masalah dari kelompok itu, entah masalah ya tadi komunikasi atau masalah error apalah itu di dalam proyek kalian. Di sini pembuktiannya. Oke, jadi soft skill kalian lihat di sini. Ibu Grafika harap yang 3 semester Grafika sampaikan itu setidaknya ada yang nyantol lah ya. Jadi ada yang masuk gitu, menyerap dan menjadikan energi positif diri kalian. Tuh.
ya itu yang Bu Rafika harapin. Jadi nanti ya itu yang terlihat di mana kelompok kalian berkembang itu dari soft skill itu tadi. Buat apa kalian punya hard skill yang oke, tapi ketika berkomunikasi dengan yang lainnya nggak bisa. Terus mungkin toleransi, mungkin kompromi dengan kelompoknya itu nggak bagus, jadi nggak itu nanti proyeknya, nggak kan? Jadi apa yang Bu Rafika sampaikan di kelas yang kita diskusikan sejauh ini, Bu Rafika harap bisa bikin ya adalah yang dampak positifnya di diri kalian, dan terlihatnya tuh di situ dari induksi maupun TA, apalagi TA ya, kelulusan kalian ditentukan di TA. Oke, itu aja sih dari Bu Rafika. Izin? Oke, ini tadi di record ya sama si William ya. Ini tadi hasil diskusi kita. Ini kita bikin rekap ya teman-teman ya. Masing-masing kelas ada 11 PPLG 1 sama 11 PPLG 2. Ini ada lagi. Ini kalian nggak bisa isi ya, kalian nggak punya linknya. Seperti rekap nilai guru produktif. Jadi taruhlah di apa ya, satu gitu. Ini tadi prasyaratnya apa? Prasyarat untuk ini apa? CTS dan Pak Agus itu ada IoT desktop ya, desktop dan IoT. Tugasnya apa saja sih? Nah itu coba kalian make-sure ke Pak Agus, gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah tuntas, ini nanti ada keterangannya, ada statusnya gitu. Atau kita di sini kasih color green. Nah ini artinya udah beres. Nah terus tanya nih, Pak Haji, gimana tugas saya Pak? Oh sudah kan. Nah gitu. Tapi sayangnya belum ya, jadi kosong ya. Aduh. Ini nanti guru yang isi, dan ini nanti yang akan jadi rekap ke orang tua. Iya, jadi kalau mau ke PTS, ke induksi, jadi semuanya harus hijau. Pak Haji Mobile, Pak Fahmi Webdev, Pak Wijanto, Database Management System, DBMS. Ya kan beda-beda, ada yang tugasnya kelompok, ada yang tugasnya individu gitu ya. Jadi harus di sini. Ini tanggal berapa? Ya berarti kalian masih punya kurang lebih 1 minggu untuk melengkapi ya. Saya bilang melengkapi ya. Kalau mengerjakan menilaikannya kapan gitu. Untuk melengkapi ini. Amri mana? Mana ada campuran ini? Ini semua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai ini? Cukup jelas ya? Di sini apa? Kamu hilang lagi. Oke, terkait tugas kelompok itu saya akan tulis sudah menunaikan atau sudah selesai jika kalian ada kontribusi di kelompok kalian. Kalau cuma numpang nama, mohon maaf, tidak akan saya tulis
sudah selesai mengerjakan tugas di mapel saya. Itu ya, paham ya? Jadi syaratnya itu kalian harus ada kontribusinya. Jangan cuma gandul atau titip nama. Itu ya. Dapat dipahami? Oke, ya. Oke, buktikan cukup. Udah kemana? Udah balik. Oke, cukup. Ada lagi? Berarti langkah pertama kalian apa tadi? Melengkapi ya. Sembari melengkapi bisa juga kelompoknya. Cukup ya. Oke, kalau cukup, terima kasih teman-teman, bisa langsung melanjutkan ya apa yang harus dikerjakan. Penilaian ya, penilaian Pak Haji, Pak Dirjen dan Pak Agus stay di sini kami gitu. Jadi kalau mau menilaikan langsung aja gitu. Jangan sampai mepet gitu ya. Kalian lebih cepat, udah selesai nih, hijau semua, udah langsung gitu. Ya, terima kasih. Saya akhiri Bu Rafika, Pak Fahmi, Pak Dirjen. Bisa kembali ke pos masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah tahu untuk syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Jadi memang harus konsisten bagaimana caranya supaya bisa mengikuti TA. Dan harapannya di sini TA kalian tadi ada pembagian kelompok harus adil, nggak boleh salah sini. Aja Pak, tetap semangat. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung ke Pak Haji atau mungkin dari guru Portugis yang kalau Kristina kan memang hanya ikut mensupport dan sering memberitahu bagaimana atau mengingatkan bagaimana kalian harus melaksanakan TA. Oke, semangat. Oke, cukup teman-teman.